Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah ibni abdillah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Azizah Prastika dapat kembali menemani Anda untuk belajar agama Islam sambil menantikan waktu jelang berbuka puasa, tentunya dalam program kesayangan kita, Gema Ramadan. Dan Gema Ramadan terselenggara atas kerjasama Kantor Wilayah Agama Kementerian Provinsi Jawa Timur dan TVRI Jawa Timur. Pemirsa setia Gema Ramadan, spesial sekali tema kita pada hari ini yaitu mencegah potensi keretakan dalam rumah tangga. Dan kalau kita bicara seputar tema yang satu ini, rasanya tidak ada yang lebih tepat kecuali narasumber saya yang satu ini. Beliau adalah Dr. Lailatul Arofah MH. Beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Lumajang. Dan pemirsa, bagaimana selengkapnya tentang mencegah potensi keretakan dalam rumah tangga? Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus Gema Ramadan. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gema Ramadan. Tema kita pada hari ini adalah mencegah potensi keretakan dalam rumah tangga. Sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur narasumber yang paling tepat rasanya untuk membahas tema ini. Langsung saja kita sapa Ibu Dr. Lailatul Arofah MH. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Baik ya Ustazah ya. Bagaimana Ramadan tahun ini Ustazah? Ada yang berbeda dengan Ramadan tahun lalu Ustazah? Ya, yang berbeda adalah pandemi sudah agak menurun ya dibandingkan di awal Ramadan tahun lalu. Betul. Jadi aktivitas juga walaupun tetap menjaga protokol sudah kesehatan, mulai ada, jadi lebih eksplor banyak ya Ustazah okay. ya. Alhamdulillah juga bisa hadir di TVRI Jawa Timur hari ini ya. Tahun lalu nggak ada kalau nggak salah ya. Iya. Baik Ustazah, tema kita hari ini adalah mencegah potensi keretakan dalam rumah tangga Ustazah. Waduh, ini membahas tema ini sebetulnya agak berat, agak deg-degan Ustazah, tapi insya Allah banyak yang menantikan pembahasan tema ini karena ingin mempertahankan rumah tangganya supaya bisa jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, tapi sebelum kita jauh lebih dalam membahas tentang bagaimana mencegah potensi keretakan, sebenarnya saya ingin menanyakan tentang indikasinya, Ustazah. Sebagaimana sih rumah tangga yang diindikasi adanya keretakan? Itu yang seperti apa? Sebab kalau kita bicara soal percekcokan, saya kira pasti ada. Tapi yang bagaimanakah yang kira-kira menjadi, wah ini sudah indikasi keretakan begitu saja. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Ketika bicara tentang keretakan rumah tangga, seperti dikatakan oleh Mbak Indah tadi ya, memang bicara pertengkaran, hampir semua orang itu pasti tidak bisa menghindari sebuah pertengkaran. Lalu apa indikasi rumah tangga dikatakan sebagai rumah tangga yang sudah dinyatakan mengalami keretakan, kan gitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh di awal pembukaan bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah tujuan ya semua manusia yang ingin membangun kehidupan rumah tangga, sebagaimana Allah sendiri juga mengharapkan demikian. Sebagaimana firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kan itu yang jadi sumber hukum. Kemudian orang menyampaikan tujuan rumah tangga adalah membangun rumah tangga yang sakinah, penuh ketenteraman, mawaddah, penuh dengan cinta kasih, rahmah, dan penuh dengan kasih sayang. Jadi cinta kasih dan kasih sayang ini kemudian menjadi modal sebuah ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Kapan kemudian bisa dinilai ya sebuah rumah tangga itu terindikasi mengalami keretakan? Berarti kalau berangkat dari tujuan perkawinan tadi, ketika seseorang sudah mulai merasakan adanya ketidaktentraman dalam kehidupan rumah tangga, mungkin cintanya mengalami penurunan, rasa kasih sayangnya bahkan mengalami degradasi, kan gitu ya. Kalau kita kembali di ayat tadi ya, ketika Allah menginformasikan tentang jodoh, itu Allah menyampaikan dengan kalimat khalaqo. Ya, dari tidak ada menjadi ada, kata ahli mufassir kalau khalaqah. Tapi ketika menyampaikan tentang mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddah
warahmah gitu ya. Cinta dan kasih sayang itu kalimatnya ja'ala. Ja'ala itu menunjukkan arti ada dinamis gitu. Jadi dinamis. Nah, karena dia bersifat dinamis, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa hilang. Nah, ini yang harus dijaga. Maka saya sering menyampaikan merawat cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga itu adalah PR sepanjang hayat. Jangan sampai hanya 1 bulan 2 bulan asik-asik terus membangun cinta kasih, selebihnya dilupakan itu. Jangan sampai gitu. Harusnya sepanjang perjalanan hidup itu selalu yang terfikir harusnya ketika dia membangun kehidupan rumah tangga, maka yang terpikir bagaimana merawat cinta kasihnya dalam kehidupan rumah tangga ini. Terus menerus selalu berusaha melakukan apa yang dapat membahagiakan pasangannya kan itu. Nah, makanya ketika itu sudah mengalami katakanlah mengalami berbagai hempasan gitu ya, terus kemudian tidak bisa menahan pasangan suami istri ini, maka ketentraman dalam rumah tangga itu sudah mulai goyah. Nah, ketika ketentraman ini sudah mulai terusik, disinilah indikasi adanya keretakan dalam rumah tangga yang kita bahas kali ini gitu. Nah, ketika bicara kapan sih retak, itu yang dinyatakan retak dalam arti secara matematis mungkin antara satu dengan yang lain berbeda gitu, karena ada orang yang mengalami gempuran problem yang demikian dahsyat, ternyata dia masih bisa mempertahankan rumah tangganya. Sementara ada yang nampaknya persoalannya yang begitu sepele, ringan, tapi ternyata rumah tangganya nggak bisa dipertahankan. Nah, ini yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin juga cara menyikapinya berbeda. Kalau saya lihat juga ada juga sebagian itu akibat dari proses awalnya itu dia memang belum siap ininya belum siap untuk menikah. Makanya sekarang kan banyak dilakukan upaya pencegahan perkawinan anak ya, anak yang kalau dalam undang-undang sekarang kan batas minimal pernikahan kan 19 tahun. Nah, diharapkan benar-benar orang yang membangun kehidupan rumah tangga ini secara psikis juga sudah sedemikian siap gitu. Ketika ada masalah itu tidak langsung berpikir, kalau gitu saya mau ke pengadilan, ngajukan cerai, tidak langsung berpikir merusak ikatan perkawinan, tapi ketika ada problem bagaimana dia berpikir, kalau dia sudah dewasa itu harusnya berpikir bagaimana menyelesaikan problem yang saya hadapi kan gitu. Nah, ini hal yang paling utama barangkali dalam proses mencegah potensi keretakan itu ya, awalnya itu dari situ titik yang persiapannya itu ya Ustazah. Iya, itu salah satunya. Saya jadi tertarik dengan istilah ja'ala tadi Ustazah. Iya, ja'ala. Ternyata memang cinta kasih dalam sebuah rumah tangga itu sifatnya dinamis Ustazah. Bukan yang tiba-tiba muncul ada dan tetap bertahan atau statis seperti itu ya. Sebetulnya berarti kalau demikian Ustazah, saya kira ada beberapa orang yang sepertinya saya dari awal salah memilih pasangan. Nah, itu begitu. Sepertinya harusnya realita itu tidak ada Ustazah ya. Karena dia sudah ada cinta di dalamnya, pasti sudah ada begitu ya Ustazah ya. Tinggal bagaimana menjaganya ini ya Ustazah ya. Merawat. Nah, jadi merawat cinta kasih dalam rumah tangga, kalau kita berangkat dari konsep Al-Quran yang mengumpamakan pasangan suami istri itu sebagai pakaian, kan ada dalam firman Allah menyebutkan hunna libasul lakum. Mereka para istri itu adalah libasun, pakaian lakum bagi kamu sekalian wahai para suami, wa antum dan kamu sekalian para suami libasul lahun adalah pakaian bagi mereka para istri. Nah, ketika bicara tentang perumpamaan ini, kemudian ahli tafsir banyak menganalisis gitu ya, apa artinya ini, kenapa suami istri diumpamakan pakaian kan gitu ya. Nah, kemudian dilihat apa sih fungsi pakaian itu? Fungsi pakaian diantaranya adalah satu, kalau dari aspek kesehatan untuk melindungi tubuh kan gitu ya, dari angin, panas, dingin kan gitu ya. Nah, kemudian untuk menutup aurat gitu ya, dari segi fikihnya tentang aurat gitu, menutup aurat. Kemudian dari segi estetikanya untuk keindahan. Nah, saya ingin yang keindahanannya dulu. Kan bicara keindahan artinya berarti harusnya konsepnya dalam kehidupan rumah tangga itu adalah yang ada ketika pasangan suami istri ini sudah berangkat dengan tulus menikah kan gitu ya, ikhlas menikah karena Allah,
dan tujuan menikahnya itu adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk coba-coba, dan itu ya untuk selama. Harusnya kan pernikahan seperti itu, nggak boleh pernikahan itu dalam tempo tertentu. Jadi diniatkan, apalagi diniatkan dalam tempo tertentu untuk selama-lamanya, harus kan gitu. Dalam Undang-Undang 1 tahun 74 juga seperti itu. Pernikahan didefinisikan adalah ikatan seorang pria dengan seorang wanita, ya, untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal. Jadi bukan enggak ada, makanya dalam konsep Undang-Undang 1 tahun 74 tidak boleh ada nikah mut'ah kan gitu ya, karena memang nikah itu harusnya untuk selama-lamanya. Ketika sudah berniat untuk selama-lamanya, maka yang terfikir harusnya ketika bicara tentang hubungan suami istri tadi, maka yang ada dalam pikiran seorang suami adalah bagaimana agar seluruh perilakunya memperlakukan istri dalam perannya sebagai seorang suami itu mampu membahagiakan istrinya. Kan itu. Kan keindahan itu kan sesuatu yang menyenangkan. Maka harusnya suami istri ini sama-sama berusaha untuk saling menyenangkan gitu. Nah, istri juga begitu. Dalam perannya sebagai seorang istri yang terfikir di otaknya harusnya adalah apa yang harus saya lakukan untuk membahagiakan suami saya. Baik. Nah, walaupun itu juga masing-masing orang kan konsepnya beda-beda. Makanya saya sering menyampaikan kalau orang yang rumah tangganya awal-awal dicatat itu apa yang menyenangkan suaminya. Wah, ini ternyata ketika saya melakukan ini suami saya senang kan gitu ya. Maka itu harus ditambah ininya porsinya kan itu ya hal-hal yang menyenangkan. Nah, kadang-kadang kita dari adat atau tradisi yang berbeda, ada kata-kata yang menurut kita biasa tapi ternyata oleh pasangan kita itu membuat tersinggung, itu juga harus dicatat. Wah, ternyata ini tidak menyenangkan. Jangan diulangi lagi kan itu ya. Nah, hal-hal yang semacam itu harus terus dipelajari dan menurut saya juga nggak ada kata selesai. Nggak ada kata selesai. Itu harus terus-menerus berusaha maksimal. Kalau memang tadi berangkat dari ketulusan membangun rumah tangga untuk selama-lamanya niat ibadah gitu ya, maka yang ada dalam benak seorang istri harusnya selalu berusaha, perannya sebagai seorang istri harus berusaha membahagiakan suaminya. Demikian juga sebaliknya, peran seorang suami adalah bagaimana cara yang saya lakukan peran suami ini adalah membahagiakan istri saya. Jadi hal-hal yang bisa menimbulkan ketidakbahagiaan atau ketidaksenangan itu harus dihilangkan. Kecuali kalau yang membahagiakan itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama. Nah itu beda, lain lagi. Itu yang harus kita tidak boleh la ta'ata liman la yuti'illah. Kita tidak boleh taat pada sesuatu yang tidak merupakan suatu ketaatan kepada Allah kan gitu. Kalau kita bicara nikah, niat tulusnya adalah ibadah Ustazah. Nikah ini kan ibadah paling panjang ya Ustazah ya. Panjang sekali kalau salat tarawih 23 rakaat panjang, ini separuh hidup kita nanti sisanya ibadah Ustazah. Tapi sebelum kita bicara soal mencegah potensi keretakan ya Ustazah, sebetulnya apa yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang mau mempertahankan ibadah terpanjangnya ini Ustazah? Iya. Jadi ketentraman batinnya itu yang paling dijanjikan oleh Allah kan sakinah kan litaskunu ilaiha. Jadi kemudian ketentraman batin ketika di dunia dan insya Allah menjadi pasangan sampai kelak di surganya, di jannahnya. Kalau sama-sama berada di jalan Allah nanti akan bersama-sama di jannahnya. Masya Allah itu indah sekali ya Ustazah ya. Ya Allah ya Rabb. Dan kalau kita bicara tadi Ustazah sebetulnya menjaga cinta, rahmah begitu dalam sebuah rumah tangga itu kan sebegitu pentingnya. Bahkan hal-hal kecil yang sebetulnya menjadi bumbu-bumbu cinta gitu dalam rumah tangga itu harusnya kita catat supaya kita bisa terus menumbuhkan perasaan cinta. Saya sempat mendengar begini Ustazah, jadi ini guyonan begitu Ustazah, katanya bagi para suami biasanya istrinya itu mengeluh Ustazah, dulu kalau masih pacaran kesana kesini dijemput, yang menjadi kesayangan itu dibelikan gitu ya, panggilan sayangnya itu banyak. Nah setelah menikah itu berkurang drastis semuanya. Jawaban suaminya itu begini Ustazah, ya mana ada ikan sudah masuk kolam dipancing, dikasih pancingan lagi. Nah ini bagaimana sebetulnya Ustazah? Apakah kalau misalnya memang sudah ada di dalam sebuah rumah tangga, ya yang begitu-begitu itu sudah tidak seberapa perlu lagi Ustazah, panggilan-panggilan sayang atau menyenangkan istri atau suami begitu, ini seperti apa sebetulnya Ustazah? Ya, jadi kalau
tadi bicara itu ya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Jadi harusnya merawat, seperti saya katakan tadi, merawat cinta kasih itu tidak ada kata selesai gitu. Memang sih kemudian kan ada yang membedakan, ini kan ada mawaddah, ada rahmah ya. Jadi mawaddah itu kecenderungannya kepada fisik. Makanya biasanya cinta kasih itu ya ketika masih muda, ketika masih menarik. Nah, ketika sudah semakin tua, tubuh semakin tidak menarik lagi. Itu kan sudah menjadi sunnatullah, memang seperti itu. Kemudian tenaga juga sudah semakin berkurang. Maka disitulah ada rahmah, kasih sayang. Sehingga orang kalau sudah tua itu nggak mikir lagi istri saya harus tampil cantik seperti pembawa acara TVRI. Tidak lagi berpikir seperti itu, tapi apa yang dilihat itu karena kasih sayang, karena sudah dijalani kehidupan dalam suka dan duka sedemikian. Jadi rasa sayangnya itu tidak lagi berbicara tentang potensi fisik gitu. Jadi kalau kemudian dikatakan tadi tidak perlu pancingan, itu juga tidak sepenuhnya bisa dikatakan benar, karena memang dalam kehidupan rumah tangga ketika kita sudah nikah jangan sampai juga merasa dulu saya membuat pasangan saya itu terkiwir-kiwir gitu ya. Jadi 1000% cintanya, maka kemudian udah dengan PD sudah nggak perlu lagi merawat cinta. Nah, ini yang salah. Jadi ini harus terus dibangun. Bahkan saya sering menyampaikan kalau perlu ya pujian-pujian, bahkan ungkapan rasa sayang itu terus. Rasulullah sendiri udah memberi contoh kan, manggil Siti Aisyah dengan Khumaira kan gitu ya. Itu kan bukan di awal pernikahan, sampai akhir hayatnya juga seperti itu panggilannya. Jadi harusnya hal-hal yang semacam itu juga tetap terus dilakukan. Seperti saya katakan tadi, merawat cinta kasih itu selamanya gitu. Jangan juga ini dulu ketika masih belum nikah terus kemudian mau ketemu itu udah rawat, giliran sudah menikah di rumah, lalu pakaian yang sudah 2 hari 2 malam dipakai itu dipakai untuk menyambut suaminya ketika baru datang kerja. Ini kan juga bisa mengurangi tadi itu, akhirnya mengalami penurunan nanti khawatirnya karena kurang ininya cara merawatnya kurang. Gitu. Jadi itu harus tetap diperhatikan. Apalagi godaan di luar itu kan lebih banyak gitu ya. Allah ya Ustazah ya. Jadi kalau di rumah lihat yang nggak seger, padahal keluar sebentar sudah yang seger-seger yang terlihat, ya khawatir nanti kalau kemudian sedang tidak kuat imannya kurang kuat, ya ini bisa menggoyahkan cinta kasihnya di rumah. Nah, ada masalah sedikit bisa ini. Apalagi kalau kemudian ketika ada masalah di rumah curhat kepada orang. Ini yang saya pesankan barangkali untuk semuanya ya. Jadi ketika kita curhat terhadap persoalan rumah tangga itu curhatlah kepada orang yang tepat. Curhatlah kepada orang yang tepat. Satu, orang yang nggak suka menceritakan apa yang kita sampaikan. Lebih baik lagi sebenarnya curhat kepada Allah gitu ya, lebih baik lagi. Tidak akan mungkin bocor dan nggak puas. Curhatlah kepada orang yang memang tempat misalnya konseling gitu ya, itu nggak apa-apa curhat ke sana. Memang betul-betul akhirnya bisa cari solusi ya Ustazah. Jadi ya? nanti dirahasiakan seperti itu. Jangan sampai kita curhat di medsos. Nah ini yang sering kemudian persoalan kecil menjadi besar gara-gara tempat curhatnya yang salah. Curhatin medsos, netizen ikut nimbrung ini, tambah dikomporin. Persoalan kecil menjadi besar. Kemudian juga curhat ke lawan jenis. Ini juga berbahaya karena khawatir juga yang kita curhatin ternyata itu punya problem yang sama dan ini bisa menimbulkan persoalan baru. Akhirnya sama-sama merasa wah ini orangnya ada kesamaan. Akhirnya kemudian jadi masalah baru. Tidak memperbaiki rumah tangga itu memperkeruh keadaan. Padahal itu juga belum tentu benar. Ketika mereka berdua ketemu terus menjadi pasangan suami istri, bisa jadi potensi lebih besar lagi ada. Karena berangkatnya juga dari hal yang ini ya, berangkat dari sebuah pengkhianatan, khawatir nanti tidak hari ini engkau mengkhianati kan gitu ya, maka bisa jadi suatu saat dia akan melakukan hal yang sama. Baik Ustazah. Nah ini menyambung tadi Ustazah, sepertinya sudah ada mulai, salah satunya mungkin tadi sosial media ya Ustazah ya. Kalau mungkin pengalaman Ustazah sebagai ketua pengadilan agama ya Ustazah ya, sebetulnya potensi-potensi keretakan itu kalau kita klasifikasi biasanya sumber-sumbernya dari mana saja Ustazah? Jadi kalau
walaupun ini mungkin analisis masing-masing orang beda-beda ya. Kalau saya melihat dari berbagai kasus yang saya lihat selama 26 tahun bertugas di pengadilan agama. Masya Allah, Jadi itu saya lihat kalau tren saat ini gitu ya, kalau boleh saya pilih menjadi 3 gitu ya, 3 miss gitu, 3 kesalahan gitu ya. 3 kesalahan. Satu adalah mismanagement kolbu. Jadi ini artinya kesalahan dalam melakukan manajemen kolbu ya. Kemudian yang kedua adalah mismanagement keuangan. Kesalahan dalam manajemen keuangan. Kemudian yang ketiga adalah mismanagement media. Jadi kesalahan dalam memanage media. Kalau mismanagement kolbu ini barangkali inti dari seluruh persoalan ya. Seperti saya katakan tadi, berangkat nikahnya seperti apa, niatnya seperti apa, kemudian tujuannya menikah itu seperti apa, ini awal dulu harus ditata kan itu ya. Nah kalau itu kemudian sudah baik, bagaimana mempertahankan itu kan itu ya. Jadi menjaga hati akan tujuan, menjaga tujuan perkawinan yang sudah dibangun dari awal itu, ini yang harus terus-menerus dilakukan. Nah ketika orang itu kokoh mempertahankan ini, apa yang sudah menjadi tujuannya ketika awal menikah, maka ketika ada persoalan yang terfikir adalah bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Gitu. Bukan jadi lari dari persoalan. Jadi ketika ada masalah, wah ini ada masalah dengan pekerjaan, kan itu ya. Ada masalah dengan dengan mertua mungkin kalau itu pihak ketiga. Ada masalah lagi, ada ketersinggungan kan itu ya, ada ketersinggungan seperti saya katakan bisa jadi nilai rasa bahasa antara satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda kan itu ya, ada ketersinggungan dan kemudian ada emosi entah karena satu dan lain hal dan sebagainya. Kalau kemudian semuanya itu selalu dikembalikan pada niat awal menikahnya, maka yang harus dicari dalam pikirannya adalah menyelesaikan problem yang ada. Gitu loh. Apapun problem yang saya hadapi, ini saya harus mencari solusinya. Kan itu ya. Ya ketika awal-awal mungkin suntuk, ya oke lah dulu. Tapi setelah itu yang terpikir bukan lagi lari dari problem dengan cara mengakhiri ikatan pernikahan itu atau memutus ikatan pernikahan. Nah, kalau kemudian orang cepat lari ke situ, ini yang terjadi memang banyak. Jadi ada persoalan sedikit, ya termasuk juga ketika pasangan ini belum begitu dewasa, gitu ya. Ada masalah, ini ada masalah yang lucu sebenarnya saya tugas di Jawa Timur ini. Masalah pasangan-pasangan yang masih muda entah dijodohin atau bagaimana, itu di pihak perempuan nggak kerasan di tempat laki, yang laki nggak, itu bisa dipertahankan sampai rumah tangganya, padahal kan kayaknya ringan gitu ya. Itu, tapi tahan dulu Ustazah, karena kita akan bahas eksplorasinya, ini menarik sekali nantinya. Pasti akan banyak hikmah yang bisa kita tarik ya Ustazah ya. Tapi kita break sebentar ya Ustazah ya. Pemirsa, kita akan lanjut kembali membahas tentang bagaimana mencegah potensi keretakan dalam rumah tangga setelah yang satu ini. Tetap dalam Gemah Ramadan. Baik, pemirsa setia Gemah Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Tema kita pada hari ini adalah mencegah potensi keretakan dalam rumah tangga. Dan perlu kami informasikan juga, Gemah Ramadan ini terselenggara atas kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan TVRI Jawa Timur. Baik, kami juga mengundang Anda, pemirsa di rumah, untuk bergabung dalam line interaktif kami di nomor 03156782216. Sudah ada Ustazah di sini yang bisa langsung menjawab pertanyaannya nanti Ustazah ya, insya Allah. Baik Ustazah, tadi di segmen yang pertama kita membahas salah satu sumber keretakan dalam rumah tangga adalah mismanagement kolbu. Betul, mismanagement kolbu ya Ustazah. Silahkan Ustazah dilanjutkan. Baik, jadi tadi harusnya segala sesuatu dikembalikan ya, ketulusan hati pada saat membangun pernikahan, itu maksud saya. Kemudian berikutnya, dan ini barangkali juga termasuk hikmah orang diperintahkan berpuasa ya. Di antaranya kan menjadi orang yang mutakin, ciri khasnya al-kadhimin al-ghaidha gitu ya, mampu menahan nafsu amarah. Nah ini yang juga perlu dikendalikan ketika dalam persoalan rumah tangga itu, seperti kita sadari bahwa semua manusia pasti pernah mengalami terjadinya
pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Apapun masalahnya, tiba-tiba saja ya mungkin ada hal-hal yang di luar dugaan kita yang bisa menyebabkan ada benturan gitu antara suami istri. Kan ada saja kadang-kadang ketika sudah ada anak kadang-kadang persoalan anak gitu ya. Ketika belum ada anak juga persoalan lain, pingin segera punya anak. Kemudian ketika masih tinggal di mertua, kadang-kadang juga ada urusan dengan mertua. Nah, ketersinggungan, kemudian perbedaan-perbedaan kebiasaan ini semua bisa menjadi potensi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Maka ketika seseorang itu bisa mengendalikan emosinya dengan baik, maka semua ini paling enggak potensi ini bisa diredam sedemikian rupa gitu. Nah, ini juga kan kembali kepada tadi itu harus kembali kepada tujuan dia menikah itu ikhlas karena Allah, menikah untuk selama-lamanya. Kan awalnya harus sudah diniatkan seperti itu. Kan itu ya. Nah, maka segala potensi yang ada ini kemudian berusaha semaksimal mungkin. Ketika cinta kasih itu masih bisa terawat dengan baik, itu memang seringkali ya kita ada orang yang sudah ngajukan cerai, pernah kejadian ini sampai kemudian sudah kita tunda, padahal kita itu kalau di akhir tahun tuh pingin perkara cepat selesai gitu biar sisa perkara kita nggak banyak. Itu strategi kita kadang-kadang gitu ya, pingin cepat putus gitu. Tapi ternyata orangnya itu masih ragu-ragu gitu ya. Sudah menghadirkan saksi kurang satu orang lagi. Sebenarnya bisa disumpah tapi enggak, dia pingin nunggu suaminya masih ke Yaman gitu. Kita melihat sebenarnya masih ragu-ragu gitu ya. Padahal ya problem KDRT-nya ada. Sudah ya dikatakan parah juga parah, tapi ketika cinta kasih kita lihat masih ada benih cinta di dalam hatinya, kemudian kita coba untuk melakukan sentuhan nasihat karena anaknya juga masih kecil-kecil gitu ya. Nah, akhirnya ketika kita sampaikan ikatan perkawinan itu harusnya oleh Allah disebut sebagai ikatan perjanjian yang sangat kuat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, kan itu ya. Jadi ikatan perjanjian perkawinan itu adalah ikatan perjanjian yang sangat kuat, maka bagaimanalah hal yang semacam ini, problem apapun kalau kemudian saudara bisa mengesampingkan, rumah tangga ini bisa dipertahankan, kita tentu saja sangat menyambut dengan baik. Baik, itu perjalanan perkaranya lumayan panjang, tapi alhamdulillah akhirnya kemudian rukun kembali. Nah, itu. Baik. Saja sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Pak Malik, Surabaya. Baik, Pak Malik di Surabaya. Silahkan pertanyaan, Pak. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan pertanyaannya, Pak. Jadi begini, jadi pertanyaannya langsung saja. Sebenarnya pernikahan seperti yang disampaikan tadi harus dua-duanya ikhlas atau tulus betul untuk menikah selamanya gitu ya. Tapi ini klien saya ini lucu, dia rupanya ditipu. Jadi yang laki itu sebenarnya non-muslim. Masya Allah. Terus yang perempuan muslim, muslimah ya. Nah, itu dia mau dinikah sama yang non-muslim tadi, dia masuk Islam. Baik. Nah, pernikahan akhirnya terjadi dengan secara Islam. Baik. Ya, tapi dalam waktu kurang lebih seminggu, jadi seminggu setelah ijab kabul itu, yang laki kembali ke agama semula. Kembali ke agamanya yang sebelumnya ya? Betul. Dan lalu akhirnya semula ya. Terus akhirnya yang perempuan ini dibawa ke jauh dari Surabaya. Oke, baik. Dan saat itulah akhirnya sang istri mencoba. Nah, itu setelah 10 tahun kan punya anak 2. Baik. Anak 2 itu semua masuk agamanya mereka, yang laki. Baik.
Baik, kemudian? Lah yang perempuan ini sekarang sedang, ya gimana ya, dia merasa bersalah dan sebagainya, tapi nggak bisa meninggalkan gitu. Baik. Nah, jadi anak-anaknya ikut semua sana. Baik. Dia sendiri ini gimana solusinya gitu. Baik, Pak. Bagaimana ya untuk kasus yang seperti ini sebetulnya apakah boleh mengajukan perceraian gitu ya? Penipuan sebenarnya menurut saya. Baik. Ustazah ada yang mau ditanyakan mungkin? Artinya jaga itu pernikahannya itu loh. Oh baik. Sah atau tidak dan bagaimana harusnya menyikapi kelanjutannya begitu untuk istrinya ya Pak ya? Baik, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Iya, perempuan gitu. Baik. Terima kasih banyak pertanyaannya langsung akan dijawab oleh Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, jadi kalau dikatakan penipuan ini sampai punya anak 2 berarti nggak bisa disebut sebagai sebuah penipuan karena dia kemudian melaksanakan kehidupan rumah tangga sampai 10 tahun kan itu ya. Jadi kalau penipuan itu biasanya kalau nggak salah, saya agak lupa ya persisnya, kalau nggak salah 6 bulan tenggang waktunya. Kalau dia melakukan pembatalan karena unsur penipuan. Jadi ini tidak penipuan tapi memang banyak sekali kejadian semacam ini. Jadi orang secara formal dia masuk Islam untuk keperluan pernikahan. Gitu ya. Jadi ini kalau saya katakan masuk Islamnya secara formalitas. Nah, kalau kemudian kantor urusan agama, kalau memang ada bukti dia masuk Islam ya otomatis dinikahkan dan pernikahannya sah. Kan itu. Nah, setelah murtad, katakanlah keluar dari agama semula itu jadi problemnya. Jadi problemnya itu setelah dia murtad. Nah, setelah murtad ini memang kalau di dalam kompilasi hukum Islam, murtad yang menimbulkan terjadinya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga itu bisa menjadi alasan perceraian. Baik. Gitu. Jadi bisa menjadi alasan perceraian. Kalau kemudian setelah murtad dalam fikih ya otomatis pernikahannya ini menjadi rusak. Karena kan harusnya seagama terus kemudian sudah keluar dari agama Islam kan berarti beda agama kan gitu ya. Beda agama maka ikatan perkawinan ini menjadi rusak. Walaupun secara formal dalam hukum negara ini harus diselesaikan dulu di pengadilan. Kan itu ya. Jadi secara fikih ikatan perkawinannya rusak tapi harus diselesaikan dulu di pengadilan untuk bisa keluar putusan pengadilan yang kemudian akhirnya dinyatakan misalnya oleh pengadilan telah terjadi perceraian maka suaminya mendapat akte cerai, istrinya mendapat akte cerai. Selama mereka berdua masih hidup bersama, tidak mengajukan ke pengadilan, maka ini ya secara hukum formal tetap menjadi pasangan suami istri. Baik. Itu dalam undang-undang kita karena perceraian itu hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan. Baik. Kalau untuk saran Ustazah, barangkali kalau secara hukum, tinjauan hukum seperti yang tadi Ustazah sampaikan ya. Kalau secara Ustazah memberi nasihat kepada klien Pak Malik ini tadi mungkin yang kepada ibu. Betul. Sebetulnya sikap apa yang sebaiknya diambil oleh ibu ini? Apa mungkin sesuai dengan hukumnya begitu atau seperti apa Ustazah? Ya, kalau dia sebagai seorang muslimah yang taat ya harusnya dia mengajukan ke pengadilan kan itu harusnya karena ikatan perkawinannya kan dengan murtadnya itu ikatan perkawinannya menjadi rusak. Baik. Sudah ada penelpon kedua Ustazah, langsung saja ini pasti ramai, saya sudah yakin sedari awal pasti banyak. Tapi insya Allah moga-moga akhirnya kita semua belajar ya Ustazah ya. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Iya, silahkan. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah Surabaya. Baik, silahkan Pak pertanyaannya. Hamba Allah Surabaya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya saudara misanan Ustazah. Iya. Dulunya itu kawin secara Islam. Baik. Tetapi setelah kawin, laki-lakinya kembali kepada agama semula. Baik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya perkawinan sampai saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya memang banyak kasus seperti ini ya Ustazah ya. Boleh diulang sedikit mungkin Ustazah? Ya, barangkali ini sama seperti yang sudah saya jawabkan tadi Pak ya. Jadi di dalam hukum Islam ketika
kan yang dan di dalam Undang-Undang 1 tahun 74 itu kan pernikahan dinilai sah apabila dipandang sah oleh masing-masing agama. Jadi artinya ketika menurut fikih Islam itu sah, maka dalam undang-undang juga dinilai sah. Kan itu. Nah, ini makanya kita bicara juga tidak bisa terlepas dari fikih kan gitu ya. Nah, di dalam fikih itu orang Islam kan dilarang melakukan pernikahan dengan musyrikat, dengan orang musyrik kan gitu ya. Yang masih ada perbedaan pendapat memang ahli kitab. Nah, ahli kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi. Tapi itu pun kalau di dalam kompilasi hukum Islam sudah enggak sudah enggak dinilai sebagai ahli kitab lagi. Sehingga di dalam kompilasi hukum Islam sudah jelas orang wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non muslim. Kalimatnya langsung seperti itu. Jadi artinya yang ini yang jadi patokan juga di kantor urusan agama dan pengadilan agama. Artinya tidak ada pernikahan dalam dua agama. Dalam satu rumah tangga tidak ada pernikahan dalam dua agama. Jadi harus, makanya dia masuk Islam, kemudian punya syahadah sebagai seorang muslim, baru KUA mau menikahkan. Nah, setelah menikah kok dia murtad. Nah, ini kan kemudian di dalam fikih akhirnya murtadnya itu menyebabkan ikatan pernikahan ini menjadi rusak. Tidak sebagaimana awalnya seharusnya. Ya, jadi menjadi rusak ikatan perkawinannya. Cuman untuk kemudian menjadi cerai ini harus ke pengadilan dulu. Tidak bisa langsung kita menghukumi, loh itu murtad, berarti itu bukan suami istri, terus tetangganya ngerebek, tidak bisa seperti itu. Tetap harus di dalam hukum agama kita tidak, karena harus melalui proses di pengadilan dulu. Kan harus dilihat dulu benar enggak murtadnya, kan seperti itu. Baik. Baik Ustazah, kita break dulu sebentar karena kita akan lanjut lagi setelah ini ya Ustazah ya. Dan mirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali tetap dalam Gema Ramadan. Dalam acara Gema Ramadan, tema kita pada hari ini adalah mencegah potensi keretakan dalam rumah tangga. Kami ingin mengundang Anda juga untuk bergabung di line interaktif kami di nomor 0315678 216. Kita akan lanjut lagi ya Ustazah ya. Tadi ya sudah ada 2 penelpon yang masuk, kemungkinan juga nanti ada yang akan masuk lagi. Tapi kita lanjut dulu, tadi sudah disampaikan ke faktor salah satu yang menyebabkan potensi keretakan dalam rumah tangga adalah kekeliruan dalam manajemen kolbu. Berikutnya Ustazah, ada faktor apa lagi? Manajemen keuangan ya. Baik. Jadi memang banyak sekali persoalan keuangan ini akhirnya berujung pada perceraian. Ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Jadi kalau saya perhatikan ya persoalan adalah mismanajemen keuangan. Karena hakikatnya berapapun pemasukan itu tidak akan ada artinya tanpa ada pengendalian. Kan itu ya. Nah, yang sering terjadi adalah orang menuntut gitu ya, menuntut lebih dari suaminya padahal suaminya kemampuannya hanya segitu. Demikian juga kebalikannya, ada yang mengatakan suaminya tidak pernah memberi nafkah kan itu. Nah, ini sebenarnya di mana problemnya kan itu ya. Harusnya ketika penghasilan mengalami penurunan, maka ya kita harus melihat antara kemampuan dan kemauan kita. Jadi kemauan kita itu harus dikendalikan dengan kondisi kemampuan kita. Ini yang sering terlewat. Kemudian berikutnya adalah persoalan keterbukaan dalam manajemen keuangan juga. Jadi masalahnya suaminya nggak terbuka, istrinya nggak terbuka. Akhirnya kemudian jadi problem yang tidak bisa terselesaikan. Nah, ketika tidak terbuka, apalagi kemudian tadi ditambah lagi dengan tidak bisa mengendalikan antara kemauan dengan kemampuan, ini semakin parah kondisinya. Pernah ada kasus ini ya. Ketika dia berpenghasilan, tapi ini tahun 95 ya. Tahun 95, kalau sekarang yang memang nggak cukup ya. Dan tahun 95 waktu itu rumah tangga suami istri punya 1 anak, itu 300.000 penghasilannya, itu cukup untuk rumah tangga ini. Nah, ketika kemudian istrinya bekerja menghasilkan 400, penghasilannya menjadi 700 ya. Nah, ketika penghasilannya 700 ini justru malah terlilit hutang dan kemudian berujung ke pengadilan, tidak bisa dirukunkan lagi. Ya Allah. Malah cerai. Harusnya ketika 300 cukup, 700 harusnya lebih kan. Betul. Itu. Tapi kenyataannya tidak. Ya karena tadi itu mismanajemen keuangan.
gitu. Jadi bisa jadi mismanajemen keuangan itu karena memang tidak bisa mengendalikan antara pemasukan dengan antara kemampuan dengan kemauan kan itu ya, atau juga bisa terjadi gara-gara ada ketidakterbukaan. Terutama kalau orang pingin merahasiakan itu, jangan merahasiakan hutang. Kalau diem-diem nabung itu malah nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya, jadi misalnya dikasih belanja disisihkan lah, nanti jadi surprise gitu ya, beli apa surprise gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian diem-diem hutang, nah ini apalagi diem-diem hutang sana sini, itu baik dari suami maupun dari istri, ini banyak sekali kemudian rumah tangga tidak bisa terselamatkan gara-gara ini. Ya Allah. Gitu. Jadi, nah ada juga yang padahal punya penghasilan gitu, tapi tidak pernah ngasih belanja kepada istrinya. Ya, ini juga kadang-kala karena tadi itu berangkat nikahnya mungkin usianya terlalu muda sehingga tidak punya rasa tanggung jawab, nggak paham suami itu harusnya seperti apa, punya kewajiban memberikan nafkah itu nggak paham. Ini juga ada seperti itu. Jadi dia sudah terbiasa penghasilannya untuk dirinya sendiri, istri ya diurusin sama orang tuanya. Misalnya dia bersama mertua gitu ya, terus istri ya sudah biar ditanggung oleh mertuanya, penghasilannya dipakai untuk bersenang-senang sendiri. Ini sering juga jadi problem di di rumah tangga saat ini. Mungkin dilanjutkan yang berikutnya ya. Jadi mismanagement media sosial. Ini sekarang lagi tren, terutama ya yang usia-usianya 40-30 itu sudah aktif di medsos kan gitu ya. Itu biasanya rumah tangganya bermasalah juga, sering banyak juga di antara mereka itu ya problemnya gara-gara tidak bisa memanage media sosialnya. Jadi dia satu gampang mengumbar problem di media sosial, sehingga saya katakan tadi persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan ditambah-tambah oleh komentar netizen kan itu ya. Kemudian juga ada yang banyaknya grup-grup alumni itu loh. Jadi itu sudah banyak ini problem. Jadi banyak gitu banyak CLBK, cinta lama bersama. Ini harus waspada. Harus waspada. Ini yang rusak ini rumah tangga dua sisi loh. Kan itu ya. Langsung dua sisi rumah tangganya yang rusak ini kalau CLBK sama-sama sudah punya pasangan, kemudian bertemu kembali, mungkin awalnya iseng-iseng aja, lama-lama bernostalgia. Nah ini bisa berbahaya. Ya Allah. Dan itu ya. Ini sudah banyak juga menjadi tren. Kemudian tren membatasi diri dalam pergaulan di dunia medsos itu juga. Jadi kadang-kadang orang itu merasa kalau saya kok karena saya ini termasuk yang generasi yang enggak terlalu sebenarnya sudah baby boomers ya kalau saya ini kan ya, kan itu ya. Nah, itu saya merasa kok seperti ini cara mereka berkomunikasi, dan ternyata itu juga banyak sekali kita itu sekarang meriksa bukti itu screenshot dari Facebook, screenshot dari IG, kayak gitu tuh gara-gara komunikasi mereka dengan kawannya itu yang akhirnya bisa menimbulkan kecurigaan ada apa ini di balik komunikasi mereka ini. Baik. Nah, ini gara-gara kan tidak bisa menahan menahan cara komunikasinya di dunia medsos yang saat ini memang sangat terbuka, betul. Itu ya, dan bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun. Nah, ini yang harus benar-benar bisa di-manage dengan baik. Diwaspadai ya Ustazah ya Allah. Berpotensi menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Baik. Luar biasa Ustazah, tadi lengkap sebetulnya penjelasan. Saya yakin di rumah, pemirsa di rumah ini masih banyak yang ingin menelpon, tapi sepertinya waktu kita sudah semakin sempit. Ustazah, boleh mungkin Ustazah disimpulkan ulasan kita pada hari ini Ustazah, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya semua orang itu hendaknya ketika menikah itu ya, di awal itu sudah dengan tujuan menikah karena Allah, kemudian membangun rumah tangganya ini untuk selama-lamanya. Dan itulah yang harus di-keep betul di dalam hatinya, sehingga semua problem yang ada itu lalu bagaimana cara mencari solusinya, bukan mengusik. Kalau perlu saya sarankan ini, delete lah kata cerai itu dari hati kita. Sehingga ketika ada masalah itu tidak berpikir cerai, tapi yang ada masalah itu berpikir mencari solusinya. Gitu. Karena sebenarnya ketika cerai memang menyelesaikan masalah?
Jangan-jangan masalah menimbulkan baru. masalah baru. Nah, itulah yang perlu saya titipkan sebagai kesimpulan akhir, karena memang 3 hal itu juga yang harus kita perhatikan, ya tadi itu manajemen kolbu, manajemen keuangan, dan manajemen media sosial. Baik. Dan yang tidak kalah penting tadi Ustazah ya, bahwasanya pernikahan itu sebetulnya bukanlah akhir. Kalau pacaran terus akhirnya nanti menikah itu bukan akhir, tapi menikah itu adalah awal ya Ustazah ya. Disitulah nanti ibadah yang terpanjang itu dimulai ya Ustazah. Tempat kita harusnya justru memupuk cinta untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Saling menjaga tadi ya Ustazah ya, supaya kita bisa jadi pakaian untuk masing-masing ya Ustazah. Masya Allah Ustazah, menarik sekali. Saya sebagai orang yang baru saja menikah belajar banyak sekali Ustazah hari ini. Saya yakin juga pemirsa di rumah belajar banyak sekali hikmah yang tadi kita bisa gali ya Ustazah ya, dari cerita-cerita yang Ustazah sampaikan. Masya Allah, semoga dari pembahasan ini masih banyak lagi orang-orang yang akhirnya bisa belajar dan menjaga keutuhan rumah tangganya. Terima kasih banyak Ustazah. Baik, dan pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda telah setia menyaksikan Gema Ramadan. Semoga kita bisa bertemu kembali. Akhir kata, saya Azizah Prastika undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.